Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Berikut definisi uang menurut para ahli ekonomi. Yang pertama, D. H. Robertson. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima untuk pembayaran barang. Yang kedua, Albert Gaillard. Uang adalah kekayaan yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melunasi hutang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Yang ketiga, Rollin C. Thomas. Uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga serta untuk pembayaran hutang. Yang keempat, Piers Sayers. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat pembayaran hutang. Yang kelima, A.C. Pico. Uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat tukar menukar. Yang keenam, George and Helm. Uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran dan dapat mengatasi kesukaran dari barter. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam mendefinisikan uang menitikberatkan pada fungsi uang, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah untuk mempermudah pertukaran. Manusia mengawali peradabannya dengan memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini karena kebutuhan mereka masih sangat sederhana. Ketika kebutuhan manusia menjadi beragam, terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mendorong munculnya kegiatan bercocok tanam dan barter. Zaman ini disebut dengan zaman barter. Akan tetapi, saat kebutuhan manusia semakin kompleks, sistem barter ternyata tidak cocok lagi dipraktikkan, sehingga timbul ide untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar yang diterima umum, serta bernilai tinggi dan disebut uang. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari sinilah uang kemudian dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu: pertama, uang barang atau commodity money. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Akan tetapi, uang barang ternyata memiliki kelemahan, yakni tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan, dan sulit untuk diangkut. Adanya kesulitan dalam penggunaan uang barang, akhirnya manusia menggunakan logam mulia berupa emas dan perak sebagai alat tukar yang disebut dengan uang logam atau metallic money. Logam mulia tersebut dipilih berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah digunakan dan dapat diterima berbagai pihak. Seiring berjalannya waktu, ketika harta semakin berkembang, manusia mulai menitipkan uang-uangnya pada penyimpanan tukang emas, tempat penukaran emas, atau pemuka agama. Pihak-pihak tersebut kemudian memberikan akta berbentuk kertas atau banknote, yaitu janji pihak penerima titipan untuk membayarkan uang logam ke pemilik kertas ketika ada permintaan. Tumbuhnya kepercayaan orang-orang terhadap banknote, pada praktiknya ternyata sebagian besar kertas-kertas tersebut berada dalam peredaran tanpa ditukarkan ke uang logam, sehingga kertas-kertas itu juga menjadi uang yang digunakan secara langsung untuk membeli barang atau jasa. Dari sinilah lahir uang kertas. Peradaban yang semakin maju mendorong manusia untuk menemukan media lain yang memungkinkan menjaga uang kertas dari risiko pencurian dan kehilangan, serta proses transaksi yang jauh lebih mudah. Hal inilah yang memicu munculnya uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Uang giral ini lebih aman dan lebih praktis daripada uang kertas atau logam. Uang memiliki dua macam sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Sisi hukum yaitu uang merupakan suatu hal yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sedangkan sisi fungsi yaitu uang merupakan suatu hal yang digunakan untuk menjalankan fungsinya sebagai uang. Beberapa contoh fungsi dari uang antara lain yang pertama yaitu uang digunakan sebagai alat tukar. Pada zaman dahulu, masyarakat sudah menerapkan kegiatan tukar-menukar barang atau sering disebut dengan istilah barter. Namun, semenjak munculnya uang sebagai alat pertukaran yang sah, kegiatan barter mulai ditinggalkan. Dengan adanya uang, maka kita dapat mendapatkan barang dengan mudah, dapat menghemat waktu maupun tenaga. Hal ini dikarenakan kita tinggal menukarkan uang dalam kegiatan bertransaksi. Fungsi uang yang kedua yaitu uang digunakan sebagai alat pengukur nilai.
uang merupakan ukuran dari suatu harga, yaitu uang digunakan sebagai media pengukuran nilai atau harga dari suatu barang maupun jasa. Dengan begitu, uang dapat menentukan besaran dari nilai suatu barang. Misalnya, jika harga dari pensil yang akan kita beli sebesar 2.000, maka harga yang akan kita bayar dengan uang adalah sebesar 2.000 untuk mendapatkan pensil tersebut. Fungsi uang yang ketiga yaitu uang digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan. Maksud dari uang bisa digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan adalah jika seseorang memiliki uang, akan tetapi ia tidak memanfaatkan keseluruhan uang tersebut dalam waktu yang bersamaan dan lebih memilih untuk menyimpannya agar bisa digunakan dalam beberapa waktu ke depan atau digunakan pada saat-saat yang mendesak saja. Fungsi uang yang keempat yaitu uang digunakan sebagai alat pembayaran tunda. Pembayaran dalam transaksi jual beli tidak selamanya dilakukan secara kontan, akan tetapi terkadang menggunakan sistem pembayaran tunda atau sistem mengangsur. Dengan adanya sistem tersebut, maka fungsi uang yang mulanya sebagai media pembayaran bisa menjadi standar pembayaran tunda. Ekonomi Islam memandang bahwa uang adalah uang. Dalam arti, ia hanya memerankan fungsi sebagai alat tukar. Karena itulah, uang merupakan public good yang seharus selalu dalam keadaan mengalir atau beredar. Ekonomi Islam dibangun atas dasar tujuan kemaslahatan. Sementara ini, orang salah kaprah menambahkan uang. Uang adalah barang khalayak masyarakat luas. Uang bukan barang monopoli seseorang, jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Jika uang sebagai flow konsep, sementara modal adalah stock konsep. Flow konsep mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sementara itu, stock konsep diibaratkan air berhenti, maka air tersebut menjadi busuk dan bau. Demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara jika uang ditahan, maka akan menyebabkan macetnya roda perekonomian. Uang dalam perspektif ekonomi Islam adalah alat untuk masyarakat banyak, bukan monopoli perseorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa adanya hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain untuk menggunakannya. Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan permintaan atas uang oleh masyarakat. Untuk tingkat pendapatan tertentu, uang yang idle atau menganggur akan dikenakan zakat.